Ya, ini soal undang-undang atau rancangan undang-undang perampasan aset, RUU perampasan aset. Judulnya Jokowi sampai gemes soal RUU perampasan aset. Yang menjelang masa pemilu ini banyak sekali isu-isu yang naik ke permukaan yang mengalihkan publik dari isu yang krusial, yaitu proses pengesahan RUU perampasan aset koruptor. Dan yang beriringan dengan RUU itu yaitu RUU pembatasan transaksi uang kartal, uang cash gitu ya. Sementara ini masa terbelah ya menjadi 3 poros. Porosnya Prabowo, porosnya Ganjar, dan porosnya Anies. Survei LSI terakhir menunjukkan Ganjar ada di posisi kedua setelah Prabowo dengan selisih ya sekitar 2 digit ya. Sementara Anies itu semakin redup. Ini konteks sampai di bulan Agustus tahun 2023. Ya masih dinamis, masih terbuka kemungkinan lain sampai Februari 2024. Para hardliners ya yang loyal gitu ya dari masing-masing poros terlihat giat menonjolkan kehebatan kandidatnya sambil rajin juga menggali arsip tentang kelemahan kandidat lawannya. Nah, jejak digital masing-masing itu di-share ulang, ya, di-share ulang, digali lagi. Pokoknya yang bisa memuaskan nafsu untuk menggilas tokoh-tokoh opositnya. Catatan jejak langkah di masa lalu itu jadi referensi tunggal. Seakan lupa apa yang sedang mereka kerjakan sekarang dan kira-kira apa yang bakal mampu mereka lakukan di masa mendatang. Ini tentu lebih penting dengan memperhitungkan konteks sekitaran atau milieu dari masing-masing kandidat. Apakah bakal kondusif atau tidak gitu ya. Musuh bersama kita adalah korupsi atau corruptio. Ini dari bahasa Latin yang artinya proses pembusukan. Kita sepakat bahwa korupsi adalah praktek kotor yang kita kutuki bersama, suatu extraordinary crime, kejahatan luar biasa. Ada partai politik yang sudah mengusulkan programnya untuk menyejahterakan rakyat. Misalnya dengan mengusulkan BPJS gratis, BPJS kesehatan ya. Tapi mendapat tantangan, bukan resistensi ya, tapi tantangan tentang dari mana duitnya. Bagaimana sih negara membiayai program ini? Mereka tahu bahwa program ini bagus, di samping akses kepada layanan kesehatan itu sejatinya adalah hak setiap warga negara, hak loh. Dan karena itu adalah hak, maka sebaliknya jadi kewajiban dari penyelenggara negara untuk menyediakannya. Masyarakat sudah paham soal hal ini. Tapi dari mana duitnya? Lah, dengan bayar iuran segini aja layanan BPJS sekarang kayak ngelayanin narapidana mau ngantri makanan. Apalagi dibikin gratis. Bisa-bisa kita kayak narapidana yang lagi dikasih hukuman tambahan begitu ya. Parah. Kembali ke pokok persoalan. Dari mana duitnya untuk membiayai BPJS gratis? Apa kita sudah mampu? Kita tahu bahwa APBN 2023 sekitar 3 ribuan triliun ya. Sedangkan klaim realnya BPJS tahun lalu 2022 sekitar 113 triliun. Nah, selain skemanya atau sumber dananya itu diambil dari PPN, lalu bagaimana? Begini. Mereka yang sudah baca koran ya, di tahun 80-an ya, atau ya 80-an kira-kira ya. Ingat ya, Profesor Sumitro Joyo Hadikusumo pernah bilang inefisiensi anggaran itu sekitar 30% zaman itu. Sebelumnya dia malah bilang anggaran itu bocor, bukan inefisien, itu bahasa yang disopanisir gitu seolah-olah ya. Sekitar 30%. Maka sebetulnya ada duit sekitar 900 triliun kalau kita ekstrapolasi sampai sekarang ya. 900 triliun diduga habis sia-sia. Besar ya. Dari pemeriksaan Pak Jokowi sendiri terhadap APBD, pengelolaan APBD kemarin ini malah dikatakan inefisiensinya sekitar 80% untuk beberapa pos anggaran.
Memang posnya dikamuflase di berbagai mata anggaran. Belum lagi kita kalau menghitung anggaran daerah APBD yang dikorup sejak pembahasan di Banggar. Ini ngeri ya. Kita cuma mau bilang, sahabat, rancangan undang-undang perampasan aset tindak pidana korupsi ini, dan jangan lupa RUU pembatasan transaksi uang kartal atau uang cash ini, adalah instrumen yang ampuh yang bisa diharapkan menutup segala kebocoran tadi. Mengurangilah paling tidak. Ingat, koruptor itu takutnya miskin. Mereka tidak takut masuk suka miskin, nama penjara ini ya. Semua fasilitas katanya bisa dibeli di Sukamiskin ini. Kulkas, AC, spring bed, sampai liburan. Semuanya itu for sale katanya. Ya walahu alam sih. Cuma 2-5 tahun menikmati ya dalam tanda kutip fasilitas di dalam. Setelah itu mereka bisa melanjutkan ya kenikmatan itu di vilanya masing-masing. Bahkan kembali berkiprah di partai politiknya sebagai calon pejabat yang sangat terhormat. Mantan napi koruptor ini mau jadi pejabat lagi. Nah, ini rela nggak kita? Sayang sampai saat ini hanya satu partai politik yang terus gigih memperjuangkan rancangan undang-undang perampasan aset ini. PSI, Partai Solidaritas Indonesia. Yang lain nggak kedengeran apa-apa. PSI itu parpol non-parlemen. Nah, karena itu Jokowi sampai gemas nih. Bagaimana? Atau kemana parpol lainnya? Demikian kiranya bisa menjadi perspektif. Kita jumpa lagi di session berikutnya. Terima kasih.